Shalom Bapak Ibu semua, Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama satu hati datang menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai kita. Dia berjanji bahwa setiap kita yang berseru kepadanya akan mendapat kekuatan baru. Kasih-Nya selalu baru setiap hari, setiap pagi buat kita anak-anak-Nya. Mari datang dengan menyembah, datang dengan hati yang rindu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Terima kasih, Kau baik, Kau kami datang, kami datang. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami. Sungguh besar kasih setiamu, Engkau sungguh baik. Oh, terima kasih. Oh ya Bapa, ya syukur bagimu, syukur bagimu, ya Yesus. Ya la 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 ya oh, Kau setia, Kau sungguh baik. Mari datang dengan sembah dan pujian, dengan hati yang rindu, ingin dekat dengan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Allah yang setia. Oh ya Yesus, ya la 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 la. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan melihat setiap kita. Saya rindu bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah menyembah Tuhan bersama-sama. Dan pagi hari ini saya juga ingin menyapa hamba-hamba Tuhan garis depan yang mengikuti doa pagi ini secara online melalui Zoom. Mari satu hati berdoa. Kita percaya akan ada kegerakan di kota-kota, akan ada lawatan Tuhan terjadi di hidup kita. Ya Tuhan yang dahsyat, ya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh ya Bapa, ya la 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 la, Shikia la 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 ya la 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 Maya su. Oh, Bapa Shikia la 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 ya Bapa.
maka ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari angkat suara lebih tinggi, katakan, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai itu, ku tak bergerak. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, Kau yang ku sembah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Lebih kuat lagi berikan pujian, hormat hanya bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari dengan wajah yang terangkat, kita mau memandang Tuhan yang mulia, Tuhan yang baik. Haleluya. Oh ya, Tuhan Yesus baik. Engkau pertolongan kami, Tuhan. Ya, haleluya. Engkau sungguh setia, Tuhan. Setia. Oh, Engkau baik. Engkau baik, Tuhan. Ya Allah, ya terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dia yang ciptakan langit, Dia yang ciptakan bumi. Kalau di dunia ini ada banyak tekanan yang begitu berat, maka semuanya pasti dalam kendali Tuhan. Tidak akan pernah Ia menghancurkan kita anak-anak. Bukankah sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah ciptakan lebih dahulu langit, bumi dan isinya untuk dikuasai oleh manusia, untuk manusia taklukkan alam semesta ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan yang ciptakan langit semesta alam, karena Dia yang sanggup menopang kita, Dia yang sanggup menuntun kita, memberi kita hikmat untuk kita mampu menghadapi badai topan yang saat-saat ini sedang terjadi di dunia ini. Pandemi memang belum berakhir, tapi kasih setia Tuhan buat setiap kita tidak akan pernah juga berakhir. Dia selalu setia. Oh, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan, ya Yesus.
Engkau perlindungan kami, Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Tapi Engkau Allah yang setia, kami percaya Tuhan. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat kedua tangan, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku.
Kau tetap Allah yang setia. Tetap Allah yang setia, sekalipun dunia berubah, Kau tak pernah sekalipun tinggalkan kami. Mari kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Sekalipun dunia akan berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dari setiap kita. Oh ya, ya Rabo, Shikira Baba 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 Baba, Shikira Baba 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 Baba, Shikira Baba 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 Baba, Shikira Baba 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 Baba, Shikira Baba 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 Baba. Oh la 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 bo shikia la 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 ba 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 ya la 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 ba 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 ba. Mari ambil waktu beberapa menit untuk saat teduh sebentar. Ya la la ya shikia. Sungguh Dia Tuhan yang baik. Kebaikannya tidak pernah berubah dan diubah oleh keadaan kita. Apapun keadaan yang sedang kita alami, mari kita mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kami mau selalu memuji-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, sekalipun tubuh kami sakit, tapi kami mau memuji. Sekalipun semua orang berkata masa depan tidak ada, tapi kami mau percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Sekalipun orang-orang meninggalkan kami, tapi kami mau percaya Tuhan tak pernah tinggalkan. Tuhan setia. Sekalipun lumbung-lumbung kosong, tapi kami percaya Tuhan pelihara. Tuhan buat keajaiban. Oh ya Yesus, kira lalamu, kira baba 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 baba, kira baba 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 baba, kira baba 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 baba. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu.
Pendeta Yemima yang akan memimpin doa syafaat pagi hari. Mari sepakat dalam roh, sepakat di dalam doa saudara. Tidak ada yang berdiam diri, semua berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia Tuhan, di masa-masa dalam menghadapi pandemi. Vaksin akan terus dijalankan, tapi Tuhan, virus Omicron yang sudah merebak Tuhan di Jakarta, merebak juga di daerah-daerah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus buat pemerintah Indonesia. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat, segala apa yang sudah dikerjakan Tuhan tuntun, sehingga ada kecermatan, ada ketelitian, juga Tuhan percepatan di dalam Tuhan vaksinasi Tuhan. Kami serahkan Tuhan, sehingga virus Omicron Tuhan tidak akan merajalela. Tuhan, kami berdoa khusus kota Semarang, kota-kota yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan daerah-daerah juga dengan cekatan di dalam menangani ini Tuhan. Berkati Tuhan daerah kami, berkati Indonesia. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang menguasai di atas segala, oh Tuhan, virus Omicron. Ada Tuhan Yesus yang besar, ada Tuhan kami yang besar yang mengatasi segalanya Tuhan. Kami berdoa biarlah semuanya tertangani dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami hamba-hamba Tuhan. Kau juga beri hikmat kepada kami untuk menangani, oh Tuhan, setiap pelayanan kami dengan baik. Meskipun terhambat dengan keadaan situasi yang tidak menentu sekarang ini, tapi Tuhan taruh hikmat kepada kami, taruh hati yang terus tertuju kepada Engkau, taruh hati kepada kami semua hamba-hamba-Mu, untuk kami terus memandang Engkau Yesus sebagai pimpinan kami, sebagai Tuhan kami, sebagai Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga, bila mana ada roh-roh ketakutan, ada roh-roh kekhawatiran, ada roh-roh kegentaran, kami cabut di dalam nama Yesus. Engkau gantikan dengan roh ketenangan, roh damai, akan ada roh tentram, sehingga kami tidak mengalami kepanikan. Setiap jemaat-jemaat, oh Tuhan, kami berdoa, roh tentram itu turun ke atas kami. Kami tidak panik di dalam menghadapi situasi ini, tetapi kami tenang, kami aman di dalam Engkau Yesus. Bila mana Tuhan ada orang-orang, ada setiap kami Tuhan yang sudah terdampak, sudah terkena oleh virus ini, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala penyakit, kuasa-Mu lebih besar dari segala virus Omicron ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan-Mu sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan matikan setiap sel-sel ini, Engkau gantikan dengan sel-sel yang sehat, sel-sel yang kuat. Tuhan, kami berdoa. Tuhan yang menghambat segalanya Tuhan, virus Omicron ini merajalela, Tuhan mematikan, Tuhan menghentikan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sanggup membalikkan keadaan Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Justru dari situasi ini ada kebangkitan roh, ada kebangkitan roh, di mana kami semakin berkobar-kobar dengan Engkau, di mana kami semakin menyatu dengan Engkau, di mana kami semakin berjuang mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi kami, jamah kami Tuhan. Kami siap diberkati dan dikuatkan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita ada di hadirat Tuhan pada pagi ini. Terus menyembah Tuhan, terus mencari Tuhan, termasuk di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Karena Tuhan mengasihi Anda, Dia Immanuel, Dia bersama Anda. Mungkin hidup kita penuh dengan kesengsaraan, hidup kita penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan. Tapi hari-hari ini saya sedang mengingatkan semua jemaat Tuhan, ubahlah hidupmu itu menjadi hidup yang penuh pengharapan. Sekalipun ada badai dalam hidupmu, begitu kelam, begitu gelap, tapi percayalah bahwa bersama Tuhan ada harapan. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Hari Minggu yang lalu saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mengubah kesengsaraan jadi pengharapan. Mari semua katakan dengan saya, 1, 2, 3. Mengubah kesengsaraan jadi pengharapan. Apalagi kalau saudara sedang merasa hidupmu sengsara, hidupmu menderita, entah karena perkara apapun. Banyak hal saudara bisa membuat orang merasa sengsara. Tapi pesan firman Tuhan, pandang ke depan dengan penuh harapan. Sama seperti gambar ini saudara. Ini di tengah-tengah aspal yang keras, yang gersang, ada satu benih yang jatuh. Dan entah bagaimana benih itu tidak di atas aspal, tapi bisa jatuh dalam retakan yang ada di jalan itu. Dan di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kegersangan, kepanasan, kekeringan, dia tetap berjuang, tetap bertumbuh. Dari kecil bertumbuh, daun demi daun, bahkan akhirnya mengeluarkan sebuah bunga. Di tengah-tengah situasi terjepit, masih ada pengharapan, masih terus berjuang, masih terus berusaha, tidak menyerah. Itu yang harus kita punyai dalam hidup ini. Apalagi kalau saudara sedang mengalami situasi yang tidak baik. Hari Minggu kemarin saya sampaikan dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Mari kita membacanya bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, jemaat di rumah diingatkan, ayo bermegah. Bermegah, bahkan bermegah dalam Tuhan itu termasuk dalam kesengsaraan. Orang ketika sengsara, mereka banyak yang menyerah, banyak yang bersungut-sungut. Ketika hidupnya mengalami yang tidak baik, banyak yang merasa marah dengan keadaan, kecewa, merasa jadi korban, dan seterusnya. Tetapi Paulus ingatkan, memang ada kesengsaraan saat Anda ikut Tuhan. Memang ada kesengsaraan yang mungkin sedang Anda hadapi karena pandemi ini, karena situasi tidak seperti yang kau harapkan. Tetapi bermegahlah dalam Tuhan, berbahagialah. Loh, mana bisa Pak sengsara kok suruh berbahagia? Sengsara itu ya menangis Pak, sengsara itu ya susah. Inilah bedanya firman Tuhan dengan pemikiran manusia. Justru di tengah sengsara, Anda harus melihat ada kesempatan untuk bertumbuh, ada kesempatan untuk melatih apa? Ketekunan dalam hidupmu. Dari sengsara itu bisa menimbulkan ketekunan. Hidup yang tekun, bertekun dalam Tuhan. Pilih bertekun yang positif, jangan bertekun yang negatif. Pilih bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam melakukan hal yang baik, bertekun dalam hal-hal yang berintegritas, yang bisa dipercaya, yang memuliakan Tuhan. Sampai Anda muncul tahan ujinya. Karena ketekunan terus menerus hari demi hari, maka akan menimbulkan tahan uji.
sebuah karakter yang makin baik. Seperti pohon ini saudara, bunga ini saudara, dia bertekun di tengah-tengah aspal. Dia terus berusaha bertumbuh hari demi hari sampai tahan uji dan sampai menghasilkan bunga. Ada pengharapan yang besar dalam hidupnya, tidak menyerah dengan keadaan. Jadi saudara, pagi ini saya mengingatkan Anda yang sudah menyerah, yang sudah merasa gagal, yang sudah rasanya mengangkat tangan, tidak sanggup lagi. Ayo, sanggup lagi. Turunkan tanganmu kembali, bergerak kembali, bekerja kembali, berjuang kembali, semangat kembali, hidupkan kembali api dalam rohmu, sehingga Anda berapi-api lagi buat Tuhan. Karena kesengsaraan itu bisa membawa ketekunan, bisa membawa tahan uji, bisa menaikkan pengharapan di hidup Anda. Bahkan ayat 5-nya berkata bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau itu saudara, saya mendorong Anda semuanya untuk merenungkan kembali firman Tuhan ini. Jadilah orang yang bangkit. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keterpurukan Anda. Pandang ke depan. Seperti Yusuf, selalu Tuhan buat hidupnya naik kembali. Seperti Daud yang sudah dilupakan, tapi Tuhan membuat dia naik kembali. Karena dia tekun belajar, tekun bertindak, tekun dalam berbuah. Ayo percaya, ada harapan dalam hidupmu. Anda bisa tahan makan berhari-hari tanpa makanan. Orang masih bisa tahan 40 hari. Ada orang yang bisa puasa 40 hari tanpa makan, tapi masih dengan minum saudara. Tapi tanpa air yang cukup, orang hanya bisa tahan 4 hari. Lebih dari itu tidak bisa lagi. Karena hanya 1-2 hari Anda tidak minum, 3 hari tidak minum dengan cukup, tubuh Anda sudah makin lemah. 4 hari tidak ada cairan, Anda sudah dehidrasi, dan itu membahayakan kesehatan. Jadi tanpa makan masih bisa 40 hari asal minum. Tanpa minum Anda hanya bisa bertahan 4 hari. Tanpa oksigen, tanpa bernafas, Anda hanya tahan 4 menit. Karena kita butuh oksigen. Ada yang mungkin bisa 5-6 menit karena terlatih paru-parunya. Tapi orang biasa tanpa oksigen 4 menit sudah mulai kolaps saudara. Tapi kalau saudara tanpa pengharapan, maka dalam 4 detik orang bisa membuat hal yang sangat bodoh sekali. Berapa orang lompat dari gedung tinggi, ketika dia sudah merasa tanpa pengharapan, dia bunuh diri. Berapa orang yang mengambil jalan pintas, mati, bunuh diri, karena merasa sudah gak ada harapan. Ketika sudah gak merasa harapan dengan keluarganya, dia bisa lakukan hal-hal yang bodoh. Ada orang yang selingkuh, ada orang yang bercerai, ada orang yang menyakiti pasangannya karena gak melihat harapan. Ada orang tua yang ngamuk, memukul anak karena melihat anaknya tidak seperti yang dia harapkan. Ketika Anda kehilangan sebuah harapan, Anda bisa berbuat hal yang sangat-sangat jahat. Anda bisa berbuat hal yang sangat-sangat bodoh.
karena kehilangan harapan. Tapi saya mendorong Anda pagi ini, jangan kehilangan harapan. Jangan kehilangan harapan. Harapkan yang terbaik. Punya harapan dalam Tuhan akan masa depanmu, akan hidupmu. Tuhan baik. Haleluya. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupku. Punyai harapan pada Tuhan. Punyai harapan kepada Tuhan. Ketika orang melihat tidak ada harapan, dia akan berhenti berusaha. Dia akan berhenti mencoba. Dia akan tidak lakukan apa-apa. Tapi ketika dia melihat ada harapan, maka dia akan berjuang. Kemarin saya cerita tentang bagaimana Mak Eroh dari Tasikmalaya di lereng Gunung Galunggung. Bagaimana ketika dia melihat bahwa pertanian di desanya mati karena gak ada air, saluran air tertutup letusan gunung, dan tidak ada yang bertindak, gak ada bantuan untuk menyalurkan air, semua gagal, jatuh miskin, susah. Mak Eroh pun dia suaminya sakit, jadi dia harus banting tulang menghidupi keluarganya. Ketika dia mencari jamur di hutan, karena dia menjadi penjual jamur, mencari jamur di hutan dijual dan untuk beli beras. Akhirnya dia melihat sebuah harapan. Dia melihat dari mata air ini yang rupanya tidak tertutup oleh letusan Gunung Galunggung. Mata air ini, sumber ini ada potensi dialirkan ke sawahnya, tapi butuh perjuangan. Tidak ada yang membantu. Seorang ibu-ibu, dan dia tetap melangkah dengan alat yang sederhana. Mengapa? Karena pikirannya penuh harapan. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus bertekun. Saya harus lakukan demi keluargaku, demi aku bisa bertani kembali. Dan saudara, ketika dia melihat dengan harapan, bahkan ini tebingnya itu saudara, ada yang 90 derajat, ada yang 60 derajat. Dia papras saudara, Anda lihat ini hasilnya yang dia buat. Dia papras ini. Lalu Anda lihat di sebelah sini agak gelap, ini adalah bagian di mana dia menjadi saluran sungai itu. Aliran kecil, tapi bisa membuat dari mata air itu sampai ke sawahnya, sampai ke desanya. Masyarakat berkata, gila ibu ini, mana mungkin membelah gunung sendirian. Tapi ketika mereka mulai melihat saluran air itu mulai mendekat ke sawahnya ibu ini,
Mereka mulai bangkit, melihat ada harapan, ternyata bisa. Dan mereka mulai bersama-sama membuat saluran sampai ke desa mereka. Saudara, harapan itu menular. Tapi kalau orang tidak melihat dengan harapan, tidak akan bertindak. Saya mendorong pagi ini, pandang keluargamu dengan harapan. Masih ada harapan, masih bisa diubah, masih bisa dijamah. Pandang anak-anakmu dengan harapan, masih bisa diubah, masih bisa dijamah. Pandang rumah tanggamu, masih bisa diselamatkan. Pandang pekerjaan keuanganmu, aku bisa kerja dengan baik, aku bisa diberkati, keuanganku bisa berlipat ganda, bisa menjadi berkat, hutang-hutangku bisa dilunaskan, pekerjaanku naik kembali, hidupku yang hambar menjadi penuh sukacita kembali. Percaya Tuhan, percaya Dia. Mulai tekun, mulai kerjakan hidupmu, mulai tahan uji sampai penuh pengharapan, dan Tuhan akan bekerja di hidupmu. Haleluya. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Haleluya. Tahun 2006, tepatnya tanggal 27 Mei, hari Sabtu 27 Mei 2006, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kalau hari-hari ini kita prihatin berdoa buat gempa bumi di beberapa tempat di negara kita, maka di tahun 2006 itu ada gempa bumi dahsyat di Jogja dengan kekuatan 5,9 Richter. Ada yang berkata sampai 6,4. Tapi gempa ini cukup dekat dengan permukaan dan membuat efek yang sangat dahsyat di Jogja, Klaten dan sekitarnya. Dan tercatat dari gempa ini ada 6.234 orang yang tewas. Hanya gempa 57 detik, hampir 1 menit kurang 3 detik, menggoncang di pagi itu dan 6.000 orang meninggal. Saya waktu itu masih di Solo dan kami mengirim bantuan juga. Lalu ketika kami ada di sana, saya ketemu dengan seorang sopir ambulans jemaat teman kami. Dan kita cerita-cerita, dia cerita-cerita kondisinya. Karena sebagai sopir ambulans, dia diterjunkan untuk sejak hari pertama itu untuk mengevakuasi warga-warga yang menjadi korban dan dibawa ke rumah sakit untuk diobatin dengan kondisi jalan yang rusak dan sebagainya. Dan waktu itu
Orang-orang membawa korban-korban ditaruh di pinggir jalan, supaya kalau ambulan datang bisa segera dimasukkan dan dibawa ke rumah sakit. Tapi saya melihat sopir ambulan ini cerita dengan mata berlinang air mata. Dan dia berkata, Pak Handoyo, saya baru kali ini sebagai sopir ambulans. Kami harus memilih pasien, karena ambulan hanya bisa membawa beberapa orang, tidak bisa membawa banyak. Dan dokter atau perawat yang ada, mereka ada pada dilema, karena hari-hari pertama, kedua, berapa hari pertama itu jalur sangat sulit, ambulan sangat terbatas, tapi korban begitu banyak, ribuan orang. Dan dia cerita bagaimana kalau mereka sampai di tempat yang parah, ada banyak yang sudah ditaruh di pinggir jalan. Mereka turun, ada beberapa sudah jadi mayat, sudah mati. Ada beberapa masih hidup. Tapi yang masih hidup pun, dokter atau perawat, mereka memilih siapa yang akan dibawa ke rumah sakit. Kalau korbannya masih tidak begitu parah, ditinggal. Karena ambulan cuma sedikit, yang sakit sangat banyak. Lalu yang sakit ringan ditinggal, masih maklum. Tapi kemudian yang sakit sangat parah, masih hidup, tapi sangat parah sakitnya, karena kejatuhan semuanya itu, mereka juga tinggal. Karena mereka punya banyak pengalaman. Seringkali ketika mereka membawa korban yang sudah sakit parah itu, di perjalanan baru mau sampai rumah sakit, sudah meninggal di ambulan. Ada yang sudah sampai ke rumah sakit, di sana juga nggak bisa tertolong karena kondisinya sudah parah, sudah sekarat. Jadi sopir ambulan ini cerita dengan belinangan air mata. Kami harus memilih, Pak, mana yang cukup parah tapi yang masih ada harapan hidup. Kalau yang sakit ringan, patah tulang tapi masih tidak membahayakan, tidak bisa kami bawa. Kami bawa yang sakit parah tapi yang masih bisa ada harapan untuk ditolong. Tapi yang sudah sakit parah, sekarat, gak ada harapan, kami tinggal. Dan betapa hancur hati kami, karena dia tolong, minta tolong, tapi kami tidak bisa bawa semua. Dan saudara, itulah realitanya. Karena ribuan orang yang sakit parah, sementara ambulan terbatas waktu itu, saudara, tahun 2006. Dan saya belajar, saudara, akhirnya ketika para dokter, para perawat, sopir ambulan ini melihat seseorang sudah gak ada harapan untuk diselamatkan, maka dengan berat hati mereka ditinggal. Mereka cari yang masih bisa diselamatkan. Betapa penting melihat dengan harapan. Kita berdoa supaya bencana itu tidak terjadi lagi di negara kita. Sangat menyedihkan. Tapi mungkin ini sedang terjadi dalam hidupmu pribadi. Bagaimana Anda melihat hidupmu? Apakah Anda melihat hidupmu sudah sekarat dan tidak bisa diselamatkan? Apakah kau melihat keluargamu sudah sekarat dan tidak bisa diselamatkan? Apakah kau melihat anak-anakmu sudah terlalu nakal, terlalu gagal, terlalu hancur dan tidak bisa diselamatkan? Apakah kau melihat tubuhmu terlalu sakit dan tidak bisa diselamatkan? Apakah kau melihat masa depanmu terlalu gelap untuk diselamatkan? Pagi ini tambahkan imanmu dalam Tuhan, tambahkan pengharapanmu. Pandang Tuhan, pandang matahari yang Tuhan masih terbitkan setiap hari.
selama ada matahari, masih ada harapan. Dan kalau engkau punya harapan, engkau akan bergerak, engkau akan bertindak, engkau akan tekun, engkau akan tahan uji. Tapi kalau engkau sudah merasa tidak ada harapan, pantas saja engkau menyerah, pantas saja engkau hanya mengikuti kegelapan itu, engkau hanya mengikuti kesengsaraan itu. Tapi pandang dengan harapan dan maju bersama Tuhan. Masih ada harapan bersama Tuhan. Buat anak-anakmu, buat masa depan keluargamu, buat orang-orang tua, para lansia, umurmu tambah tua, tapi jangan kehilangan harapan. Hidupmu tetap berarti, hidupmu tetap berguna, hidupmu tetap jadi berkat. Pandang hidupmu dengan harapan, jangan pandang dengan sia-sia. Kenapa? Selama masih ada matahari, Tuhan bersama, pasti ada harapan. Tuhan masih membuat bumi berputar dan hidupku pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Ayo tambahkan imanmu saudara. Masih ada harapan, oh, selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Haleluya. Ayo pandang dengan harapan, pandang dengan harapan, biar ada pertolongan dalam hidupmu, biar engkau bangkit kembali. Jangan merasa tidak ada harapan lagi. Selama masih ada nafas berhembus, Tuhan ada. Dia tak pernah tinggalkan sampai masa putih rambutku. Kau menggendong, kau menuntun. Terima kasih Tuhan. Ayo punya harapan, punya harapan yang besar. Pandang dengan harapan. Tuhan bekerja hari ini kepada anak-anak-Mu yang sedang putus asa, yang sedang merasa terpojok, yang sedang merasa hancur. Bangkitkan kembali Tuhan, supaya kami kembali berharap kepada Tuhan, memandang Tuhan, sumber pengharapan kami. Kalau Tuhan masih bisa membuat matahari terbit setiap pagi, Tuhan bisa buat perkara besar, maka hidup kami yang kecil ini pun Tuhan pasti sanggup membuat hidup kami cemerlang, terbit layak fajar.
Terima kasih Tuhan. Biar kami tidak menyerah dengan keadaan, karena Tuhan pasti punya cara menolong hidup kami. Terima kasih Yesus. Saya beri waktu masing-masing untuk berdoa buat pergumulanmu masing-masing. Ayo berdoa buat hidupmu saudara. Berdoa. Engkau yang sudah merasa gak ada harapan buat keluargamu, ayo berdoa kembali. Engkau yang merasa gak ada harapan buat orang tuamu, buat anak cucumu, ayo berdoa kembali. Oh haleluya, haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan kami akan menemukan jalan keluar. Semua ini kami bisa atasi. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami dipulihkan. Kamu berdoa kalau ada di antara anak-anakmu yang sudah hambar hatinya, sudah terluka, sudah diperlakukan tidak adil, sudah merasa tertekan dalam hidup ini. Bapa, kami memandang ada jalan keluar bersama Tuhan. Ada harapan bersama Tuhan. Tuhan pasti menolong. Caramu ajaib Tuhan. Mampukan kami memandang kepada Tuhan, tidak menyerah. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau ada di antara Anda yang sudah berpikiran untuk menyerah, bahkan sempat terpikir untuk lari, untuk minggat, untuk bunuh diri, bahkan bertobat, saya berdoa buat Anda, biar terang Tuhan terbit atasmu, biar kemuliaan Tuhan kembali menaungi hidupmu. Lari kepada Tuhan, biar terang itu makin besar dan kau mulai melihat secercah cahaya fajar pengharapan. Dan percaya Tuhan masih bisa memperbaiki hidupmu. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Buluh itu akan ditegakkan kembali. Sumbu itu akan dibuat bernyala-nyala kembali. Hidupmu akan dibangkitkan. Oh, dipulihkan. Percaya. Ayo setia mencari Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu. Meteraikan worship kami Tuhan. Biar kami bangkit dan bertumbuh. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini, berikan kekuatan, berikan berkat-Mu berlimpah-limpah. Semua yang sudah saat teduh, biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Kami serahkan minggu ini, biarlah minggu ini menjadi minggu kebangkitan, minggu terobosan, minggu pengharapan buat kami. Kami sukacita mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok di dalam saat teduh kita. Tuhan memberkati.